Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Muharramat Istahana biha katsirun minan nas. Dan pembahasan kita sudah memasuki bagian yang terakhir dari kitab ini. Itu artinya berarti kita sudah harus berganti materi lagi insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini pembahasan kita selesai, yaitu tentang hajrul muslim fawqa salasati ayyam duna sababin syar'iyyin, tentang hajar memboikot kaum muslimin lebih dari 3 hari tanpa ada alasan syariat. Memboikot saudara kita sesama muslim, menghajar, tidak mengacukan, tidak mau bertegur sapa selama 3 hari, bahkan lebih dari 3 hari, dengan tanpa ada alasan yang syar'i, maka ini termasuk perkara dosa yang terkadang dianggap remeh oleh manusia. Maka di sini kita sudah sampaikan kemarin, min khutuwati syaitan ihdasal qati'ah bainal muslimin. Bahasanya di antara langkah-langkah syaitan yaitu mengadakan pemutusan hubungan di antara kaum muslimin. Wa katsiruna ulaiikal ladina yattabi'una khutuwati syaitan fa yahjuruna ikhwatahumul muslimin li asbabin ghairi syar'iyyah. Bahkan di sini dikatakan, dan kebanyakan mereka, orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan itu, mereka itu menghajar saudara mereka. Menghajar saudara mereka, menghajar kaum muslimin yang lain, itu li asbab ghairi syar'iyyah, dengan sebab yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak ada landasan syariat. Tidak ada sebab yang membolehkan secara syariat, tapi dia menghajar. Bagi ini tidak boleh. Iman li khilafi madi aw mauqifin syaqib. Bisa jadi karena cuma perbedaan materi atau pandangan yang ini sebenarnya tidak layak untuk dipermasalahkan. Berbeda sedikit masalah. Contoh paling mudah, ketika orang ada yang berselisih pandangan tentang satu masalah di perusahaannya. Ketika kita ini
bekerja di satu perusahaan kemudian berbeda pandangan lalu saling diam-diaman lebih dari 3 hari, itu tidak boleh. Atau kita rapat, entah kita ini rapat di lembaga, rapat di organisasi, atau rapat di mana saja, termasuk mungkin rapat ketika dengan warga yang lain. Hanya gara-gara beda pandangan, lalu kemudian kita saling menghajar, tidak pernah mau untuk saling menegur. Ini pun tidak boleh. Atau contoh yang lain, yang sering banyak terjadi ketika terjadi pemilihan umum. Entah memilih partai atau anggota dewan, ataupun mungkin badan legislatif. Memilih gubernur, memilih presiden, ataupun yang lainnya. Maka kemudian hanya gara masalah seperti itu berbeda pandangan mereka, lalu mereka saling menghajar. Ini tidak boleh. Dan ini perbuatan dosa itu. Ini adalah min khutwati syaitan, di antara langkah-langkah syaitan. Sengaja syaitan menjadikan kita orang yang gampang sekali terjatuh ke dalam perpecahan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Hanya perbedaan tak boleh menjadikan kita ini kemudian saling menghajar. Perbedaan pendapat tidak boleh menjadikan kita saling menjauhi dan memboikot saudara kita sama muslim yang lain. Lalu kemudian di sini pun disampaikan pula bahasanya batas tamirul qati'an dakhra, dan terkadang bahasanya terus berkelanjutan hajar tersebut sampai 1 tahun. Sudah berlalu 1 tahun tapi tetap menghajar. Ini tidak boleh. Apalagi kayak kemarin, ya, Anda masih ingat betul bagaimana sampai sekarang pemilunya sudah berlalu, ya, ribut masalah presiden sampai sekarang orang bawahnya itu masih ribut terus. Padahal di atasnya sudah akur. Ini kan sesuatu yang lucu. Kenapa dikatakan lucu? Orang membela sesuatu yang di sana ternyata yang dibelanya sudah akur, tapi ternyata mereka masih ribut saja. Nah, apalagi ini urusan yang berkaitan dengan dunia itu. Saling boikot, bahkan saling caci maki, mencela sesama kaum muslimin terlarang. Ini tidak boleh. Begitu pula dikatakan waqad yahliku an la yukallima wa yandura an la yadkhula baitahu. Bahkan sampai ada yang bersumpah untuk tidak berkata atau tidak berbicara atau bernadar untuk tidak masuk ke dalam rumahnya. Nggak mau bertamu, tidak mau berkunjung. Ini tidak boleh. Hanya gara-gara satu masalah yang bersifat duniawi, yang tidak ada landasan syariatnya, kemudian mereka menghajar saudaranya sama kaum muslimin. Ini adalah perkara yang terlarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'a bi tariqin a'rada an wa idza laqiyahu fi majlisin syafa'a an qablahu wa man ba'dahu takhattab. Maka kemudian apabila dia melihatnya di jalan, maka dia berpaling. Kalau dia bertemu di dalam satu majelis, dia menyalami orang sebelumnya dan menyalami orang setelahnya. Temannya yang dia hajar dilewat. Ini tidak boleh. Perkara yang seperti ini terkadang banyak menjangkiti kaum muslimin yang mereka terlalu fanatisme terlalu tinggi sehingga mengakibatkan mereka melupakan landasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hada min asbabil wahni fil mustama'il islami, dan inilah yang menjadikan sebab terjadinya kehinaan, kelemahan di dalam masyarakat Islam. Kenapa? Karena masyarakat Islam itu gampang diadu domba oleh syaitan. Antara satu kaum muslim dengan kaum muslimin itu mudah saling menghajar, mudah saling mencaci maki, sudah sangat mudah untuk saling mencela. Dan ini sudah terbukti sekarang bagaimana kita kaum muslimin mudah sekali diboncengi, mudah sekali untuk dipanasi, mudah sekali untuk diadu domba antar kita. Dan ini tidak merasa bahasanya ini adalah perbuatan dosa yang dianggap sebagai perbuatan yang biasa, padahal ini dosa. Lalu kemudian di sini pun dikatakan walidalika kana al-hukmu syar'i hasiman al-wa'idu syadidan. Oleh sebab itulah maka hukum syariat sangat keras, sangat tegas, dan ancamannya pun sangat keras.
Syariat tegas melarang kita untuk menghajar saudara kita dengan tanpa ada landasan syariat lebih dari 3 hari. Begitu pula bahasanya ancaman Allah Subhanahu wa taala pun sangat-sangat keras. Termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang menghajar saudaranya. Apa di antaranya di sini dikatakan bahasanya fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, marfu'an secara marfu. Marfu artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal ini adalah marfu secara hukum. Walaupun yang menyampaikan adalah sahabat Abu Hurairah, kalau dia memarfukan hadis ini, berarti artinya yang berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutnya hadis yang marfu. Lalu beliau mengatakan, kata Rasulullah, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura aqu fawqa salasin, yaitu untuk menghajar, memboikot, mendiamkan sahabatnya, mendiamkan saudaranya, sesama kaum muslimin, fawqa salasin, lebih dari 3 hari. Faman hajara fawqa salasin, bahkan diancam. Kalau tadi hukumnya jelas, hukumnya tidak boleh. Al-aslu fil nahyi at-tahrim, hukum asal dari nahi, hukum asal dari larangan itu adalah haram. Menghajar saudara kita hukum asal adalah haram, kecuali ada dalil yang menyelisihinya, kecuali ada sebab-sebab yang mengakibatkan berubah dari hukum tersebut. Itu hukumnya sudah jelas. Lalu kemudian disebutkan wa'idnya, ancamannya. Maka Rasul mengatakan, faman hajara fawqa salasin, barang siapa yang menghajar, barang siapa yang dia itu kemudian memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Famata, kemudian dia mati. Dia sedang menghajar, sedang memboikot, dia kemudian mati dalam kondisi belum kembali akur. Hati-hati. Maka orang seperti ini mata, maka dikatakan dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga di dalam kitab Sahihul Jami, hadis yang ke-7635. Lalu kemudian ditambahkan lagi di dalam hadis yang lain, wa an Abi Khiras al-Aslami radhiyallahu an marfu'an. Begitu pula dari sahabat Abu Khiras al-Aslami, beliau pun meriwayatkan hadis ini secara marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Man hajara akhah, barang siapa yang dia menghajar saudaranya, menghajar saudaranya sanatan selama 1 tahun, dihajar selama 1 tahun. Orang yang seperti ini maka dikatakan bahwa bisabqi dami, maka dia seperti orang yang menumpahkan darah saudaranya. Menghajar 1 tahun. Betul-betul dia 1 tahun menghajar saudaranya. Tidak disapa, tidak ditegur. Beda kalau kemudian misalkan, Ustaz, kalau saudara saya itu jauh misalkan luar kota, bagaimana? Ya kalau luar kota kita ini tidak bertemunya bukan karena menghajar, tapi karena kondisi, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau kita menghajar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, hadis yang ke-406, dan ini dicantumkan dalam kitab Silsilah As-Sahih, Sahih dalam kitab Sahihul Jami, hadis yang ke-6557. Ya, itu yang disampaikan di dalam masalah ini. Lalu kemudian kita lihat selanjutnya. Wa yakfi min sayyi'atil khati'a bainal muslimin al-hirmanu min magfiratillah. Dan cukuplah di antara buruknya, jeleknya memutuskan hubungan di antara kaum muslimin, yaitu dia terhalang dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini saja cukup. Orang yang dia menghajar saudaranya, dia memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari,
Maka sebenarnya cukup kalau kemudian dia diancam dengan satu ancaman saja. Apa? Yaitu adanya al-hirman min magfiratillah. Yaitu terhalang dari mendapatkan ampunan Allah. Ngeri kan? Kalau saja kemudian kita mendengar kalimat ini, harusnya sudah cukup. Tidak diancam dengan neraka pun, tidak dikatakan haram pun kalau mendengar kalimat ini. Bahasanya cukuplah dikatakan orang yang dia ini menghajar saudaranya 3 hari. Wah. Dia tidak mau bertegur sapa. Tidak mau mengucapkan salam. Tidak mau dia itu kemudian memberikan kebaikan-kebaikan pada saudaranya. Bertemu dia memalingkan muka, bahkan membuang muka. Apabila kemudian dia berjumpa, maka dia kemudian menghindarinya. Maka orang yang seperti ini cukup dia mendapatkan terhalangnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dikatakan dari sahabat Abu Hurairah secara marfu. Bisa dilihat di situ. Bagaimana beliau mengatakan bahasanya tu'radu a'malun nas fi kulli jum'atin marratain. Bahasanya diperlihatkan amalan manusia pada setiap, maksudnya Jumat itu adalah minggu. Yang dimaksud dengan al-Jum'ah adalah yaitu al-usbu'. Artinya apa? Diperlihatkan amalan-amalan seorang hamba setiap minggu. Satu minggu maksudnya satu pekan. Dalam satu minggu itu marotain 2 kali. 2 kali disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui dalam satu minggu itu yaitu disodorkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan amalannya walaupun Allah Maha tahu. Itu apa? 2 kali. Dan kita tahu ini terjadi pada hari apa? Senin dan Kamis. Makanya Rasul suka sekali ketika disodorkan amalannya, beliau dalam kondisi apa? Berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Senin Kamis itu ya, di antara faedahnya karena Rasul senang kalau disodorkan amalannya itu dalam kondisi wa ana shaim, sedangkan aku dalam keadaan puasa. Satu itu. Dan ini menjadi dalil yang dianggap oleh para ulama yang namanya puasa Senin Kamis itu paket, ikhwan. Puasa Senin Kamis itu paket. Kalau antum berpuasa Senin, maka antum berpuasa Kamis. Namanya saum Senin Kamis. Kalau antum Seninnya tidak sempat puasa, maka Kamis tidak berpuasa. Kalau antum berpuasa, maka jadilah saum mutlak. Karena tidak satu paket. Kalau antum meniatkan hanya puasa Seninnya saja, atau meniatkan puasa Kemisnya saja, namanya bukan puasa Senin Kemis. Itu namanya saum mutlak. Ya, itu seperti itu. Makanya keliru kalau kemudian kita beranggapan bahasanya, kenapa Rasulullah SAW itu kemudian puasa Senin Kemis? Karena Rasul dilahirkan pada hari Senin. Hari Kemisnya hari apanya? Ya, yang jelas ini adalah apanya? Yaitu bahasanya satu paket. Itu yang anak ketahui. Wallahu a'lam. Lalu kemudian selanjutnya, Yaumal Isnaini wa Yaumal Khamis. Tahu kan? Pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fayukfaru likulli abdin mu'minin. Maka diampuni setiap hamba yang beriman. Ketika hari Senin dan Kamis disodorkan amalannya. Dan kemudian setiap hamba yang beriman akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa abdan, kecuali seorang hamba bainak wa baina akiki syahna, yang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan. Ketika orang itu dalam satu minggu, dia kemudian misalkan di waktu satu minggu tersebut, dia memohon ampunan pada Allah, dia beramal, maka akan diampuni dosanya.
kecuali seorang hamba yang dia sedang bermasalah dengan saudaranya yang lain. Yang ada permusuhan. Ketika orang tersebut dia mengadakan permusuhan, maka pada hari itu, maka ketika dia bermusuhan tersebut tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beratnya. Ya. Fayuqalu, maka dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, utruku awirku, yakni akhiru. Maksudnya tinggalkan atau tangguhkan. Malaikat yang mencatat yang ditangguhkan tidak boleh kemudian memberikan ampunan kepada orang-orang yang dia melakukan perbuatan itu. Padahal kita tahu bahasanya antara sholat dengan sholat. Baina sholat ila sholat. Antara sholat dengan sholat sampai sholat yang lain. Itu adalah mukafirah. Itu adalah penghapus dosa. Kita melakukan sholat subuh. Maka kemudian setelah itu, kemudian kita melakukan dosa. Kemudian kita melakukan lagi sholat duhur. Maka dosa-dosa kecil ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika waktu itu kita punya masalah dengan saudara kita sampai kita kemudian menghajarnya lebih dari 3 hari. Maka itu tertahan, ikhwah. Tidak diberikan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu disampaikan dalam kalimat ini. Lalu kemudian dikatakan hadaini hatta yafi'a, yaitu kemudian ditangguhkan dari kedua orang ini sampai dia yafi'a, sampai keduanya itu berdamai. Tidak ada lagi musuhan, tidak lagi ada perselisihan di antara mereka, sudah berdamai, baru kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-1988. Lalu kemudian dikatakan wa man taba ilallah minal mutakhasimin. Bahasanya barang siapa yang dia bertobat kepada Allah dari 2 orang, ya, atau dari orang yang dia bermusuhan tersebut, fa alaiki an yauda ila sahibihi, maka hendaknya dia kembali kepada temannya. Wa alqahu bisalam, dan hendaknya dia menemuinya dengan mengucapkan salam. Jadi kalau kita ini punya masalah dengan orang, kemudian kita pengen bertobat kepada Allah, bagaimana cara bertobatnya? Bertobatnya engkau datangi saudaramu tersebut. Kita punya masalah dengan si A. Kita punya masalah dengan si Fulan. Kita bermusuhan dengan dia, kita menghajar dia. Maka cara bertobatnya adalah kita pergi kembali pada dia, datangi dia, kemudian ucapkan salam. Datang ke sana. Mintalah salam. Ucapkan salam kepada dia. Kenapa, ikhwah? Kenapa dengan salam? Karena salam itu adalah tahiyatul Islam. Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ketika beliau mencantumkan dalam min adabil Islamnya, kata beliau, ketika mensitir tentang hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahasanya salam itu adalah tahiyatul Islam. Itu adalah tahiyah. Itu adalah penghormatan di dalam Islam. Ketika beliau menukil di dalam surah Nisa, dan juga ketika beliau menukil di dalam hadis Rasulullah SAW. Salam itu adalah tahiyah, penghormatan. Itulah sebabnya ketika ada orang yang tidak mau mengucapkan salam pada kita, atau dia tidak mau menjawab salam dari kita, itu menunjukkan dia sudah tidak menghormati kita. Bisa jadi mungkin dia membenci kita, bisa jadi mungkin dia menghajar kita. Makanya kita mengucapkan salam. Karena salam itu adalah hak muslim. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, hakul muslim alal muslim situn. Yang namanya hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya adalah idza laqitahu fasallim alaiki. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Salam adalah tanda penghormatan terhadap sama kaum muslimin. Jadi caranya gimana? Coba datanglah. Datangi saudara kita tersebut. Kemudian ucapkan salam. Fa'in fa'ala. Maka jika dia telah melakukannya. Wa aba sahibuhu. Dan kemudian ternyata temannya enggan. Kita udah datang nih. Kalau kita bermusuhan dengan dia. Kemudian saya mau tobat ah. Bagaimana tobatnya? Datangi dia. Ucapkan salam pada dia. Kita datang.
Assalamualaikum. Ternyata setelah kita melakukan itu teman kita malah enggan. Orang yang bermusuhan dengan kita itu nggak mau menjawab salam. Orang yang bermusuhan terhadap kita itu kemudian dia enggan untuk menerima salam kita. Faqad bari'at dimatul abid. Maka faqad bari'at dimatul aid. Maka orang yang dia kembali tadi, dia telah berlepas dari tanggung jawab. Wa baqiyat tabi'ah ala man aba. Dan yang tetap adalah tanggung jawab atas orang yang enggan menerima salam tersebut. Kita terbebas tanggung jawabnya, kita terbebas dari dosanya. Karena kita sudah datang mengucapkan salam. Karena kita sudah mendatangi mereka untuk menyambung kembali apa yang telah retak di antara kita. Tapi ketika dia menghindari dan tidak mau mengucapkan atau menjawab salam kita, maka kita terbebas dari dosa, dia yang masih kena dosa. Kita terbebas dari tanggung jawab, dia yang masih mendapatkan tanggung jawab tersebut. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, adapun dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita ini enggan untuk mengucapkan salam. Sampaikan. Jangan menunggu sampai kita ini kemudian terhalang dari ampunan, berat ikhwah. Mendapatkan ampunan Allah itu berat. Makanya sayang kalau kemudian kita terhalang. Lalu kemudian disebutkan pula. Ini berdasarkan hadis dari Abu Ayyub secara marfu. Rasul mengatakan la yahillu rajulin an yahjura akaku fawqa salasi layalin. Tidak halal berarti haram. Kalau kalimat ini tidak halal berarti haram. Tidak halal bagi seorang muslim yang dia ini menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Kemudian yaltaqiyan, lebih dari 3 malam. Yaltaqiyan, kemudian keduanya bertemu. Ini sudah bermusuhan, menghajar, kemudian bertemu. Fayu'ridu hada wa yu'ridu hada. Maka yang satu berpaling, yang ini berpaling. Sama-sama berpaling, sama-sama tidak apa? Tidak mau menjawab salam, sama-sama tidak mau untuk kembali berdamai. Ini buruk. Lalu kemudian Rasul memberi ketahukan siapa yang terbaik. Kata Rasul, wa khairuhuma, dan yang terbaik dari keduanya. Yang terbaik dari orang yang saling berselisih. Yang terbaik dari orang yang suka bertengkar. Maka dikatakan kata Rasulullah, alladzi yabda'u bis salam, itu orang yang memulai dengan salam. Memulai dengan salam. Jadi kalau kita lihat ada saudara kita kemudian gak mau salam ke kita, ya berarti dia sama saja tidak menghormati kita. Satu itu. Yang kedua berarti dia sedang menghajar kita. Maka yang terbaik adalah kita mengucapkan salam. Kalau dia tidak mau menerima salam kita, kita sudah terbebas. Kita sudah terbebas. Kita tidak berdosa. Kita sudah lepas dari tanggung jawab. Adapun urusan dia, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia enggan untuk menerima salam kita. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini pun dicantumkan di dalam kitab Fathul Bari. Lalu kemudian dikatakan, amma in wajada sababa syar'iyyin lil hajri katarki salatin aw israrin ala fa'ishah. Adapun jika dia mendapati ada sebab syariat, katarki salat, seperti orang yang meninggalkan salat. Meninggalkan salat terus sudah dikasih tahu berulang kali sudah. Ternyata susahnya luar biasa. Ya kita beritahu, kita berulang kali mengingatkan. Ternyata dia tetap saja salatnya ditabrak saja. Lalu ditinggalkan. Au israrin ala fahisyah, atau terus menerus di atas perbuatan keji. Perbuatan kejelekan. Maksiat terus diingetin berulang kali, tetap tidak mau kembali. Tidak mau tobat, tidak mau berhenti. Bahkan dia terus menerus melakukan maksiat tersebut. Fa in kana al-hajru yufidul mukhti, apabila hajar itu bermanfaat untuk orang yang salah tadi. Dia banyak maksiat, kemudian kita hajar. Kalau hajar ini memberikan faedah, maka
Kemudian wa yu'idu ila sawabiki, dan dia kembali kepada perkara yang benar. Au yash'uru bi khata'ihi, atau dia merasa atau menyadari kesalahannya. Kalau kita menghajar, ternyata dia sadar. Kalau kita menghajar, dia kembali menjadi baik. Kalau kita menghajar, ternyata dia menyadari kesalahannya. Ya, maka sorol hajru wajiban. Jadilah hajar waktu itu wajib. Jadi wajib menghajar orang yang melakukan kemaksiatan jika hajarnya memberikan manfaat, memberikan faidah, sehingga dia kembali pada kebenaran, sehingga dia kembali pada perkara yang benar. Atau dia kemudian menyadari kesalahannya, atau kemudian dia pun setelah itu dia menjadi orang yang baik, meninggalkan kesalahannya tersebut. Kalau yang seperti itu wajib. Kenapa? Ada maslahat. Ya. Wa ama in kana la yazidul mudnib illa i'radan. Tapi jika dihajar tersebut, diboikot itu tidak memberikan kepada orang yang berbuat dosa, melainkan semakin menjauh. Semakin jauh. Wala yuntizu illa utwa wa nufura wa inadan. Dan ternyata semakin dihajar, tidak menghasilkan apa-apa, melainkan hanya pembangkangan. Semakin lari, semakin jauh, ya, semakin menentang. Wa izdiad, termasuk izdiad, yaitu fil ismi, semakin menambah dalam dosanya. Dihajar bukannya tambah sadar, dihajar tambah menjadi-jadi. Kalau orang yang seperti ini, fa inna dalik la yasugu al-hajru, maka yang seperti ini tidak layak dan tidak boleh untuk dihajar. Kenapa? Bahasa kitanya percuma. Karena tidak memberikan manfaat. Li'anna la tatahaqqaqu bikil maslahah syar'iyyah. Karena ini tidak mampu mewujudkan maslahat syariah. Kalau sudah tidak ada maslahat, ya buat apa dilakukan? Makanya heran kadang ada orang lain menghajar kita. Oh, kita nggak makan dari dia, kita nggak butuh dengan dia, akhirnya tidak ada faedah pada kita. Hajarnya berpuluh-puluh tahun pun tetap nggak ada perubahan. Percuma, nggak ada hajar seperti itu, nggak ada manfaat karena nggak mendapatkan maslahat. Ya. Lalu kemudian dikatakan bal tazidul mafsadah, bahkan yang terjadi adalah semakin bertambah kerusakannya, semakin rusak, semakin buruk, semakin menjadi-jadi. Maka orang yang seperti ini bal tazidul mafsadah fayakunu minas shawab al-istimrar fil ihsan wan nushi wa tadzkir. Maka jika tidak ada manfaat, malah menghasilkan mafsadat, menghasilkan kerusakan dan makin bertambah rusaknya, maka orang yang seperti ini terus-meneruslah kita berbuat baik, memberikan nasihat dan mengingatkan. Diingatkan terus. Ya, berbuat baik terus, dikasih nasihat terus, jangan bosan-bosan terus. Kenapa? Karena kalau dihajar percuma. Bukannya semakin lebih baik, kan karena fungsinya hajar itu adalah memperbaiki agar menjadi lebih baik. Jadi hajar itu bukan untuk merusak dan hajar bukan untuk selamanya. Ya. Beri contoh. Di zaman Rasul, yang namanya Rasulullah SAW itu pernah menghajar yaitu seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini sahabat Rasul ya, yang terkenal dengan kesedihannya. Beliau terlambat di perang Tabuk. Maka beliau dihajar oleh Rasulullah SAW. Beliau dihajar oleh Rasul bahkan sampai hampir 50 hari, ikhwan. Lebih dari 3 hari. Ternyata memberikan dampak apa? Sahabat yang lain gak ada yang berani lagi. Maka ini maslahat. Tidak apa-apa. Dan setelah dihajar Ka'ab bin Malik menjadi kemudian kembali lebih baik. Itulah faedahnya hajar. Tapi ternyata di zaman Rasul pun ada Ubay bin Salul. Gembongnya munafik. Orang-orang munafik. Dia walaupun dihajar juga nggak mempan. Kenapa?
semakin dihajar, semakin berani dia. Makanya sama Rasul kalau dihajar nanti dianggapnya Rasul kemudian menjauhi seluruh sahabatnya. Padahal orang-orang munafiknya ada juga. Makanya Rasul tidak menghajar Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Salul. Itu tidak dihajar oleh Rasulullah SAW. Karena di sana tidak apa? Tidak ada manfaat. Malah mendatangkan madarat. Malah timbulnya nanti perpecahan. Seolah-olah Rasul itu memecah belah. Ya, seolah-olah Rasul itu menghajar sahabatnya. Padahal Rasul tahu dia adalah gembongnya munafik. Nah, Ubay bin Salul ini kemudian dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia lihat maslahatnya. Karena Rasul melihat adanya mafsadat yang besar kalau dilakukan hajar. Bukan maslahat yang didapatkan, tapi mafsadat. Bukannya kebaikan, tapi kemudian keburukan. Keburukan yang didapatkan. Ya. Nah, itulah yang disampaikan di dalam masalah ini. Lalu kemudian Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid beliau mengatakan khitaman, lalu kemudian sebagai penutup. Hada ma tayassara jam'ukum minal muharramat al-muntashirah. Ini penutup kitabnya. Nggak terasa kita sudah selesai ya. Di sini dikatakan bahasanya penutup ini adalah apa yang mudah yang bisa dikumpulkan dari perkara-perkara yang haram yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Wal maudhu' tawil, dan pembahasan tentang ini sebenarnya tawil, panjang. Karena apa? Banyak dosa-dosa yang dianggap kemudian remeh oleh manusia dan ini tidak tercantum seluruhnya. Pembahasannya panjang kalau mau dipanjangkan. Tapi belum mencukupkan sampai sini saja. Ya, wa qad ra'aitu itmamam lil faidah, dan sungguh aku telah melihatnya adanya yaitu sempurna secara faidah an ufrida faslan khassan bi jumlatin minal mankiyatil waridah fil kitabi was sunnah. Maka aku melihat untuk menyempurnakan faidah tersebut, maka dengan cara disendirikan. Biasanya ini masuk dalam kitab umum, ya, tentang materi-materi yang diharamkan, kemudian digabungkan di dalam kitab. Sama seperti mungkin kalau kita suka mendengar, ada dalam kitab Taujihat Al-Islamiyah, itu kitabnya umum, mencakup seluruh perkara. Ya, diantaranya secara ringkas oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Kemudian ada yang disendirikan, namanya itu Firqatun Najiyah atau Ifatil Mansurah. Ya, Firqatun Najiyah atau Ifatul Mansurah. Itu ada tentang golongan orang-orang yang selamat dan juga yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Disendirikan pembahasannya. Padahal itu masuk dalam satu kitab. Juga disendirikan. Ada beberapa kitab yang kadang disendirikan pembahasannya. Ya, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membahas tentang kitab Dauqus Shalah. Itu penyendirian, disendirikan pembahasannya. Karena memang untuk mengambil faedah, karena penjabarannya bisa lebih luas. Bisa lebih memberikan manfaat dan mudah dipahami. Seperti itu. Ya. Itu di dalam pasal yang khusus. Dari kalimat-kalimat yang dilarang yang datang dalam kitab dan sunnah. Majmu'un ba'dika ila ba'din, yang dikumpulkan sebagiannya pada sebagian yang lain. Pembahasan ini bisa disendirikan biar lebih sempurna faedahnya. Menyempurnakan itnaman lil faidah, untuk menyempurnakan bagi faedah, disendirikan pembahasannya. Ya. Satakunu fi risalatin mustaqilah insyaallah. Dan beliau mengatakan bahasanya dikumpulkan sebagiannya pada sebagian yang lain pada risalah yang bebas, risalah yang tersendiri, yang terpisah. Ya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ikil husna, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan nama-namanya yang baik, an yuqassima lana min qasyatihi,
agar Allah Subhanahu wa taala membagikan bagi kita dari rasa takutnya, ya. Ma yuhawilu bainana wa baina ma'asi. Yang rasa takut tersebut membentengi antara kita dengan kemaksiatan. Jadi di antara doanya Syekh Muhammad Shalal Munajid minta agar kita diberikan rasa takut, sehingga dengan rasa takut tadi membentengi antara kita dengan maksiat. Karena orang yang memiliki rasa takut, maka niscaya dia akan terbentengi dirinya dari perkara-perkara maksiat. Wa min ta'atihi, dan aku pun meminta kepada Allah dari ketaatannya. Ma yablughuna biki jannataku, yang akan menyampaikan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaghfira lana dzunubana wa israfana, dan mudah-mudahan aku pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa dan juga yaitu kelalaian-kelalaian kami bi amrina, di dalam urusan ini, wa an yughniyana bi halaliki min haramiki, dan semoga aku pun minta kepada Allah agar mencukupkan dengan perkara yang halal dari yang haramnya, wa bi fadliki aman siwahu, dan juga dari karunia daripada selainnya, wa an yataqabbala taubatana wa yaksilana, ya. Dan kemudian agar Allah Subhanahu wa taala menerima dari taubat kami, wa yaksina humbatana, dan juga menghapuskan atau mencuci, membersihkan dosa-dosa kami. Innahu sami'un mujibun, dan sungguhnya dialah Allah Maha mendengar lagi Maha menerima atau Maha mengabulkan doa. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyin al-ummi Muhammadin wa ali wa sahbihi ajmain walhamdulillah rabbil alamin. Selesai kitab ini. Alhamdulillah, dengan seizin Allah, Allah berikan kemudahan kita untuk bisa menyelesaikan pembahasan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Terima kasih, syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas sedikit mungkin pertemuan yang akan datang, karena kitab ini tidak menyebutkan apa sih dampaknya dari perbuatan dosa yang dilakukan seperti itu. Nanti kita akan bahas apa dampaknya, ya. Bagaimana, kenapa kita harus menjauhi dosa? Karena dosa memiliki dampak-dampak yang luar biasa. Itu saja barangkali bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat, benar datangnya dari Allah, salah itu kesalahan Anda sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Terima kasih, syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.